Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mata kuliah manajemen stres dan konflik mengenai konflik-konflik di lingkungan perusahaan. Perkenalkan, nama saya Fajri Khairuddin dan teman kelompok saya Karlina, Lilis Lianti, dan Febi Karima Mulyani. Selanjutnya yaitu pemaparan materi. Pengertian organisasi. Organisasi perusahaan adalah suatu rangka dasar yang menjadi tempat orang-orang melangsungkan kegiatannya untuk menerima, menyimpan, mengolah, dan menyajikan informasi dan merawat aktiva. Sedangkan pengertian konflik adalah suatu peristiwa atau fenomena sosial di mana terjadi pertentangan atau pertikaian baik antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, maupun kelompok dengan pemerintah. Konflik artinya percekcokan, perselisihan, dan pertentangan. Yang selanjutnya yaitu contoh-contoh konflik dalam perusahaan. Yang pertama yaitu konflik kepemimpinan. Hal ini dapat terjadi terutama jika individu yang tidak berpengalaman dipromosikan dengan cepat ke posisi tersebut dan tidak diperlengkapi dengan pelatihan, atau bisa juga dengan tekanan lingkungan ditambah dengan kurangnya pengalaman dan variasi gaya kepemimpinan. Yang kedua yaitu konflik antar departemen. Contohnya yaitu divisi pemasaran sedang menunggu feedback dari staf penjualan tentang apa yang diminta klien. Sementara staf penjualan sibuk dan tidak memasukkan feedback tepat waktu. Hal ini membuat divisi pemasaran terlambat dalam membuat laporan. Nah, keterlambatan laporan juga akan menimbulkan masalah dengan divisi keuangan. Masalah ini terkait erat dengan kepemimpinan karena sebuah divisi tanpa kepemimpinan yang kuat akan mengalami masalah. Yang ketiga yaitu konflik kepribadian. Konflik semacam ini di tempat kerja biasanya terjadi karena persepsi yang salah tentang sikap rekan kerja. Ketika tipe kepribadian yang berbeda bekerja sama, kemungkinan kesalahpahaman tentang karakter dan tindakan satu sama lain menjadi tinggi. Yang keempat yaitu gaya bekerja. Beberapa orang lebih suka bekerja dengan kelompok, sementara yang lain melakukan pekerjaan terbaik mereka sendiri. Ada orang yang tidak memerlukan arahan ekstra untuk menyelesaikan tugas, sementara yang lain menyukai masukan dan arahan eksternal setiap langkahnya. Perbedaan gaya bekerja terkadang membuat individu tidak dapat bekerja dan membuat keharmonisan dalam tim terganggu, atau adanya miskomunikasi juga dapat menimbulkan konflik dalam perusahaan. Yang terakhir yaitu brainstorming ide. Perdebatan juga menjadi kesepakatan bagus untuk membuat ide menjadi lebih baik. Sesama karyawan perlu mengenali ide orang lain, menyuarakan pendapat mereka sendiri, dan kemudian mengumpulkan ide untuk mendapatkan solusi yang terbaik. Jika antara karyawan tidak setuju pada suatu ide proyek, mereka dapat berbicara satu sama lain secara kooperatif, memutuskan mufakat bersama menghasilkan hasil yang terbaik. Penyebab terjadinya konflik dalam perusahaan. Yang pertama karena masalah pribadi. Terkadang orang tak bisa memilah dengan baik hal tersebut. Hal inilah yang akan menimbulkan gesekan ketika bekerja. Yang kedua, perbedaan karakter. Perlu disadari, karakter dan sifat orang memang berbeda-beda. Untuk itu, Anda harus lebih sabar menghadapi berbagai karakter dari setiap individu dan memiliki mental yang tangguh. Yang ketiga, adanya persaingan kerja. Ambisius untuk kenaikan jenjang karir menimbulkan persaingan kerja yang menjadi penyebab konflik di tempat kerja. Yang selanjutnya yaitu cara mengatasi konflik dalam perusahaan. Yang pertama, tidak menganggap pesaing sebagai musuh. Yang kedua, mau terus belajar. Yang ketiga, menjalin hubungan baik dengan atasan dan rekan kerja. Dan yang terakhir yaitu minimnya rasa persaudaraan di kantor. Kesimpulannya, konflik merupakan realita hidup. Mau tidak mau, suka atau tidak, cepat atau lambat, pada suatu saat dalam menjalani kehidupannya, orang pasti akan menghadapinya, hanya saja tergantung besar kecilnya tingkat konflik yang dihadapi. Konflik yang muncul dalam satu organisasi akan mengganggu kelancaran hubungan antar individu dalam organisasi.
itulah pemaparan materi dari kelompok 8. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.